Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Qasasun Nabiyyin, kisah-kisah para nabi lil atfal untuk anak-anak. Al-Juz'us Tsani, jilid yang kedua, karangan Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi, seorang ulama dari Hindia. Ini sudah lama saya tidak membacakannya. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 51. Ini judulnya Naqatu Samud, onta Samud. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da'an, kisah sesudah kaum Ad. Nah, jadi kisah onta Samud ini kaum Nabi Soleh, nanti Allah mengutus Nabi Soleh untuk mendakwahi mereka. Ini terjadi sesudah kisah Ad, yaitu sesudah umatnya Nabi Hud alaihissalam. Wa warisat Samudu Adan kama warisat Adun ummatanu. Mewarisi oleh Samud akan kaum Ad sebagaimana mewarisi oleh kaum Ad akan umat Nabi Nuh. Artinya begini, tadinya umat Nabi Nuh sebahagian besar kafir kepada Allah, sebahagian kecil orang soleh mengikuti Nabi Nuh. Kemudian yang jahat-jahat dibinasakan oleh Allah. Tinggallah yang soleh-soleh. Yang soleh ini berketurunan segala macam, lama-lama mereka sebahagian menjadi jahat. Yang jahat nanti namanya kaum Ad. Artinya di daerah yang lain yang berbeda. Begitu juga kaum Ad ini, kaum Nabi Hud, sebahagian kecilnya soleh, sebahagian besarnya kufur kepada Allah. Yang kufur dibinasakan oleh Allah. Yang soleh ini punya keturunan yang banyak segala macam. Akhirnya sebahagian besar menjadi kafir lagi. Itulah dia kaum Samud. Makanya di sini beliau menyatakan mewarisi oleh kaum Samud akan kaum Ad, sebagaimana mewarisi oleh kaum Ad akan umat Nabi Nuh. Wa kanat Samudu ala asari Adin, dan adalah kaum Samud itu sabit di atas jejak kaum Ad. Artinya kaum Samud juga mengikuti jejak-jejak kaum Ad. Kama kanat Adun ala asari ummati Nuh, sebagaimana adalah kaum Ad dulu itu di atas jejak umat Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kaum ini, Samud ini dianggap lafaz muannas, makanya wawarisat bukan wawarisa. Kemudian Samudu nggak ada tanwinnya karena dia ghairu munsharif, alamiah dan ajamiyah. Wa kanat ardu Samuda aidan ardan jamilatan hadra'a, dan adalah bumi kaum Samud pula itu ardan jamilah, bumi yang indah, khadra'a lagi yang subur. Fiha basatinu wa uyunon wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Di dalamnya kebun, di dalamnya bumi. Fiha, ha kembali kepada ardon. Fiha, sabit dalamnya bumi Samud itu basatinu, ada kebun-kebun. Wa uyunon, ada mata air. Wa jannatun, ada kebun-kebun. Tajri min tahtiha, yang mengalir dari bawahnya jannah, anharu oleh sungai-sungai. Nah, jadi kisahnya kaum Samud ini memiliki bumi yang subur, indah lagi subur. Ardu isim kanat, mudhaf ardu, Samuda mudhaf ilaih. Majrur dengan ardu tanda jar fathah karena Samuda ghairu munsharif, yaitu alamiah dan ajamiyah. Kemudian ardan ini aidan maf'ul mutlaq. Ardan ini khabar dari kana. Adalah bumi kaum Samud pula itu ardan jamilah, bumi yang indah. Karena ardan ini muannas, makanya jamilah, bukan makanya jamilatan, bukan jamilan. Karena jamilatan naik kepada ardan. Begitu juga khadra. Khadra ini muannas dari ahdar. Kalau ahdar mudzakarnya, khadoranya muannas.
Jadi kaum Samud ini memiliki bumi yang indah lagi subur. Di dalam bumi mereka ada basatin, ada kebun-kebun. Basatin ini jamak dari bustanon, kebun yang luas. Bustan biasa kebun tanpa kebun yang luas. Dan uyunon ada mata-mata air, jannatun juga kebun taman-taman yang mengalir dari bawahnya oleh sungai-sungai. Wa kanat samudu ka'adin fil imarati waz zira'ah wa fi kasratil basatin. Dan adalah kaum Samud itu sama seperti kaum Ad fil imarah pada pembangunan, waz zira'ah dan pada pertanian, wa fi kasratil basatin dan pada banyaknya kebun-kebun. Jadi kaum Samud karena pewaris dari kaum Ad, Samud tidak jauh beda dengan kaum Ad. Sama-sama jago, makmur di bidang pembangunan, pertanian, dan banyaknya kebun. Cuma kaum Samud ini punya kelebihan. Kita lihat kelebihannya apa. Wafaquhum fil aqli was sina'ah. Wafaqu melampaui, faqa yafuqu, mengatasi, melampaui. Melampaui oleh mereka kaum Samud, hum akan mereka kaum Ad, fil aqli was sina'ah, dalam akal dan dalam pertukangan. Di sebahagian di masalah bumi kesuburan, masalah kebun-kebun yang banyak pertanian, sama antara kaum Samud dan kaum Ad. Tapi kaum Samud ini lebih di sisi akal, kecerdasannya lebih. Kecerdasan kaum Samud ini lebih tinggi daripada kecerdasan kaum Ad. Juga mereka lebih dalam bidang pertukangan, ahli bangunan. Karena mereka ahli bangunan, fakanu yanhitunal minal jibali buyuta. Maka adalah mereka kaum Ad, maka adalah mereka kaum Samud itu yanhituna minal jibal, memahat oleh mereka dari gunung-gunung. Dari gunung-gunung yang penuh batu, mereka memahat buyutan wasi'atan jamilatan, akan rumah-rumah yang luas lagi indah. Karena mereka jago di bidang bangunan, di bidang pertukangan, mereka mampu memahat gunung-gunung yang bebatuan yang keras menjadi rumah yang indah. Wayang kusuna fil hijarati nukushan badi'ah, dan mengukir oleh mereka kaum Samud fil hijarah, dalam batu-batu. Di dinding-dinding gua, dinding rumah mereka mengukir dalam batu-batu nukushan badi'ah, akan ukiran-ukuran yang indah. Jadi mereka ahli batu. Wa qad lana lahumul hajaru bi aqlihim wa sina'atihim. Waqad, dan sungguh, lana ini fi'il madhi, lana yalinu ba'a yabi'u, dan sungguh lembutlah bagi mereka kaum Samud oleh batu, bi aqlihim dengan sebab akal mereka, wa sina'atihim dan dengan sebab pertukangan mereka. Artinya batu menjadi lembut bagi mereka dengan sebab kecerdasan mereka, dengan sebab mereka ahli pertukangan, ahli batu saja jadi lembut. Artinya mereka bisa menundukkan batu. Fayasna'una bihi ma yasna'ul insanu bisyam'i, maka membuat oleh mereka kaum Samud bihi dengannya batu, ma yasna'ul insan, akan apa-apa yang dibuat oleh manusia bisyam'i dengan lilin. Kalau orang manusia biasa, manusia yang lain bisa membentuk apapun dari lilin. Nah, bagi kaum Samud ini batu umpama lilin. Artinya mereka bisa membuat apapun yang mereka inginkan dengan bebatuan tersebut. Begitu ahlinya mereka tentang batu. Wa idza dakhala al-insanu madinatahum ra'a ajaba, dan apabila masuklah oleh manusia akan kota-kota mereka, ra'a nisya melihat ia ajaban akan keajaiban, keluar biasaan. Ra'a kusuran azimah, melihat ia akan gedung-gedung yang tinggi, yang besar, kal jibali, yang seperti gunung. Itulah hasil pembangunan mereka. Ketika orang-orang masuk ke kota mereka, melihat keajaiban, melihat gedung-gedung yang besar, yang indah, bak bukit umpama gunung-gunung. Ka'annama banahal jinnu, seolah-olah membangun akannya bangunan tadi. Ini kembali kepada kusur, seolah-olah membangun akannya gedung-gedung al-jinnu oleh jin. Seolah-olah jin yang membangunnya karena sangat indah dan luar biasanya. Seolah-olah manusia nggak mampu.
Wa ra'a azharan jamilatan fil judran, dan melihat ianya manusia akan azharan. Azharan jamak dari zahrun, akan bunga-bunga jamilah yang indah, fil judran di dinding, ka'annama anbat harrabi, seolah-olah telah menumbuhkan akannya bunga-bunga tersebut oleh hujan. Artinya dinding batu mereka bisa mengukir, membuat bunga-bunga yang sangat indah, sehingga seolah-olah bunga itu ditumbuhkan oleh hujan di tanah yang subur, padahal itu di dinding. Begitu. Kalau zaman sekarang mungkin gambar 3 dimensi. Waqad fatahallahu ala samuda barakatin minas sama'i wal ard, dan sungguh telah membuka oleh Allah kepada kaum Samud akan banyak keberkahan, barakah jamak, akan banyak keberkahan dari langit dan dari bumi. Bumi mereka subur makmur. Waqad fatahallahu ala samuda abwaba kulli syai', dan sungguh telah membuka oleh Allah kepada kaum Samud akan pintu-pintu dari segala sesuatu. Mereka makmur segalanya, pembangunan hebat, pertanian hebat, air melimpah, semuanya hebat. Jadat lahumus sama'u bil amtar, telah dermawan bagi mereka oleh langit, bil amtari, dengan hujan-hujan. Artinya Allah memberikan mereka banyak hujan. Wajadat lahumul ardu bin nabati wal azhar, telah dermawan bagi mereka oleh bumi dengan tumbuh-tumbuhan, wal azhari, dan bunga-bunga. Begitu juga Allah berikan kesuburan kepada mereka. Bumi mereka subur makmur, banyak tumbuhan dan bunga. Wajadat lahumul basatinu bil fawaqihi wal asmar, dermawan bagi mereka oleh kebun-kebun, bil fawaqih, dengan banyak buah-buah, wal asmar. Jadi fawaqih ini jamak dari faqihatun, asmar juga jamak dari samratun, dua-duanya artinya buah. Kebun mereka banyak menghasilkan buah-buah. Wa barakallahu lahum fir rizqi wal a'mar, telah memberkahi oleh Allah bagi mereka dalam rizki dan umur. Rezekinya banyak, umurnya panjang. Itulah pemberian Allah kepada kaum Samud. Namun apa yang terjadi? Bagaimana balasan kaum Samud? Apakah mereka bersyukur? Inilah lanjutannya. 2 kufranu Samud. Ini kekafiran kaum Samud. Walakinna kulla zalika lam yahmil samuda ala syukri wa ibadatillahi ta'ala. Tetapi semua itu, lakinna nasab isim, ni kulla isimnya. Tetapi semua kulla zalik, tetapi setiap yang demikian, kemakmuran, kehebatan di segi pembangunan, buah-buah yang dihasilkan oleh kebun, tetapi semua itu lam yahmil, tidak mendorong ia samuda akan kaum Samud ala syukri, kepada bersyukur, wa ibadatillah, dan kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemakmuran yang mereka terima, nikmat Allah yang banyak itu tidak mendorong mereka untuk bersyukur dan untuk menyembah Allah. Bal hamalahum dzalika 'alal kufri wat tughyan. Tetapi malah mendorong akan mereka zalik, oleh demikian kesuburan tadi. Zalik fa'il hamala, bal hamalahum zalik, tetapi mendorong akan mereka kaum Samud oleh demikian nikmat Allah semuanya, 'alal kufri, mendorong mereka untuk kufur kepada Allah, wat tughyan, dan untuk aniaya, melampaui batas. Wa nasullaha, lupa mereka akan Allah. Wa farihu bima utu, dan gembira mereka dengan apa yang telah diberikan. Mereka lupa kepada Allah, lupa bersyukur, lupa menyembah Allah. Wa farihu bima utu, mereka gembira dengan apa yang mereka telah diberikan. Wa qalu, dan mereka berkata, akhirnya mereka jadi orang yang sombong. Mereka berkata, man asyaddu minna quwwah, bermula siapa itu asyaddu, yang lebih dahsyat, minna, dari kami, quwwatan, nisbah kekuatan, quwwatan tamyiz nisbah. Siapa? Ada enggak orang yang lebih kuat dari kami, yang lebih hebat dari kami? Begitu mereka. Wa dhannu annahum la yamutuna wa la yakhrujuna min qusurihim wa jannatihim abada. Wa dhannu, mereka mengira. Bahkan dhannu di sini bisa diartikan yakin. Wa dhannu, mereka mengira, mereka meyakini, annahum la yamutun, bahwa mereka itu tidak akan mati-mati, wa la yakhrujun, dan tidak akan keluar mereka, min qusurihim, daripada gedung-gedung mereka yang tinggi tadi, wa jannatihim, dari kebun-kebun mereka, abadan, selama-lama. Jadi mereka akibat kesombongannya tadi,
hingga merasa bahwa mereka nggak akan mati, umurnya akan panjang, nggak akan terusir dari rumahnya, istananya, dari kebun-kebunnya. Wa dhannu annal mauta la yadkhulu fi hadhil jibal. Wa dhannu, mereka mengira bahwa sungguh kematian itu la yadkhulu, tidak akan masuk ianya kematian, fi hadhil jibal, dalam ini gunung-gunung, wala yajidu ilaihim sabila, dan tidak mendapati ianya kematian tadi kepada mereka sabila, akan jalan. Itulah kebodohan mereka. Mereka mengira kematian tidak akan masuk ke dalam gunung karena rumah mereka dalam gunung tadi, gunung yang dipahat. Mereka merasa kematian tidak akan datang kepada mereka, rumah akan menyelamatkan mereka. Mereka mengira kematian itu tidak ada jalan untuk menuju mereka. La'allahum kanu yadunnuna anna ummata Nuh innama gharikat li'annaha kanat fil wadi. La'allahum, barangkali saja mereka itu, kanu adalah mereka kaum Samud, itu yadunnun, mereka mengira bahwa sungguh umat Nuh, innama, hanya saja, gharikat, tenggelam ia, li'annaha, karena bahwa sungguhnya kaum Nuh itu kanat, ada ia, fil wadi, di lembah. Nah, bisa saja mereka juga berpikir umat Nabi Nuh dulu tenggelam karena mereka berada di lembah. Lembah itu mudah naiknya air, sedangkan kita berada di puncak gunung dalam rumah batu, nggak akan mati. Wa anna adan innama halaku li'annahum kanu fis sahli, dan mereka mengira lagi bahwa sungguh Ad, innama, hanya saja, halaku, hanya saja binasalah mereka kaum Ad, li'annahum, karena bahwa sungguh mereka kaum Ad itu kanu, adalah mereka itu fis sahli, mereka itu berada di sahal, di tepian pantai. Nah, itu mereka mengira bisa saja kaum Ad, kaum Nabi Hud itu dulu hancur karena mereka berada di tepian sungai. Wa annahum minal khawfi wal mauti bimakanin aminin, dan bahwa sungguh mereka kaum Samud dari ketakutan dan dari kematian, bimakanin aminin, itu berada di tempat yang aman. Sementara terhadap mereka sendiri, mereka mengira bahwa mereka akan aman dari ketakutan, dari kematian, karena rumah mereka dalam gunung, dalam batu yang sangat kuat dan kokoh sekali. Itulah kaum Samud. Kita lanjutkan 3. Ibadatul asnam. Ini penyembahan terhadap berhala-berhala patung. Walam yakfihim hadza, dan tidak cukup akan mereka oleh ini. Bal nahatul hijarata wa abadul asnam, dan tidak cukup akan mereka oleh ini. Oleh ini apa? Jadi mereka tadi, nikmat Allah tidak mendorong mereka untuk bersyukur, tidak mendorong mereka untuk menyembah Allah. Tidak cukup akan mereka oleh ini. Bukan saja mereka tidak bersyukur, bukan saja mereka tidak menyembah Allah. Mestinya kalau mereka tidak menyembah Allah, juga mereka tidak menyembah selainnya. Tetapi masalahnya balnahatul hijarata, tetapi mereka memahat akan batu. Wa abadul asnam, menyembah oleh mereka akan patung-patung. Itulah parahnya. Sudah mereka tidak menyembah Allah, justru mereka menyembah patung. Wasaru ya'buduna al-hijarata kama kanat ummatu Nuhin ta'buduha. Jadilah mereka kaum Samud itu ya'buduna al-hijarah, menyembah oleh mereka akan batu. Kama kanat ummatu Nuh, sebagaimana adalah umat Nabi Nuh itu ta'buduha, menyembah ianya umat Nabi Nuh akannya batu. Akhirnya kaum Samud ini menyembah batu, sebagaimana pendahulunya dulu umat Nabi Nuh menyembah batu. Wa kadzalika Adun, demikian pula itu kaum Ad. Kaum Ad juga menyembah batu. Aneh memang. Padahal mereka bisa menundukkan batu, tapi mereka menyembah batu. Innallaha qad ja'alahum mulukal hijarah. Sungguhnya Allah itu qad ja'alahum, sungguh telah menjadikan ya Allah akan mereka mulukal hijarah, akan raja-raja batu. Artinya Allah menjadikan mereka sebagai raja batu, artinya mereka diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menundukkan batu. Mereka bisa memahat gunung-gunung. Walakinnahum min jahlihim saru ubadal hijarah. Tapi mereka min jahlihim, dari kebodohan mereka, saru, jadilah mereka ubadal hijarah, jadilah mereka itu para penyembah batu. Aneh memang. Padahal mereka jadi raja batu, tapi mereka justru menyembah batu karena kebodohan mereka.
Innallaha karramahum wa razaqahum minat thayyibat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala karramahum, telah memuliakan ya Allah akan mereka. Wa razaqahum, memberi rezeki ya Allah kepada mereka, minat thayyibat, dari yang baik-baik. Walakinnahum ahanu anfusahum, tetapi mereka ahanu, mereka telah menghinakan akan diri mereka, anfusahum wa ahanul insan, mereka menghinakan akan manusia. Allah telah memuliakan mereka, memberi mereka akal, segala macam kecerdasan, memberi rezeki kepada mereka yang baik-baik, tapi mereka menghinakan diri mereka sendiri. Mereka menghinakan manusia. Artinya mereka memahat batu, menyembah batu, mengajak orang lain untuk menyembah batu. Itu berarti mereka menghinakan dirinya dan menghinakan orang lain. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah itu la yadhlimun nas, tidak menzalimi hanya Allah akan manusia syai'an, akan sesuatu apapun. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun, tetapi manusia anfusahum, taukid kepada nas, diri mereka manusia itu yadhlimun, itu yang menzalimi oleh mereka akan diri mereka. Allah tidak jahat kepada manusia, manusialah yang jahat kepada dirinya sendiri. Ajaban, aneh memang. Innal hajar alladhi yanhitunahu biaidihim fala ya'ba wa la ya'sihim. Aneh memang, ajaib memang. Sesungguhnya batu alladhi yang mereka pahat akannya batu, biaidihim dengan tangan-tangan mereka, fala ya'ba, tidak enggan ianya batu, wala ya'sihim, tidak maksiat ianya batu akan mereka. Aneh memang, maksudnya begini, batu yang mereka pahat dengan tangan mereka, batu itu tidak pernah menentang mereka, batu tidak pernah maksiat kepada mereka, karena memang batu benda mati. Qad khada'u lahu wa waqa'u sajidin. Yang anehnya di sini, qad khada'u, sungguh telah tunduklah mereka kaum Samud lahu, baginya batu, wa waqa'u sajidin, jatuhlah mereka, hal keadaan mereka itu yang sujud. Yang jadi masalah ketika manusia itu tunduk kepada batu, sujud kepada batu. Aya'budul qawiyyud dha'if, akankah menyembah oleh yang kuat akan yang lemah? Kalau dibanding manusia dengan batu, tentunya kuat manusia. Kenapa manusia menyembah batu? Kenapa manusia? Kenapa yang kuat menyembah yang lemah? Mestinya yang lemahlah yang menyembah yang kuat. Aya'budul qawiyyud dha'if, adakah menyembah oleh yang kuat akan yang lemah? Ayasjudu sayyidu li abdi, akankah sujud oleh seorang tuan bagi hambanya? Nah, itulah mereka. Walakinnahum nasullah, tetapi mereka itu nasullah, mereka lupa kepada Allah. Fanasu anfusahum, maka lupa oleh mereka akan diri mereka. Sebab mereka lupa kepada Allah, Allah membuat mereka jadi lupa terhadap diri mereka. Wa abau ayya'budullaha, dan engganlah mereka bahwa menyembah oleh mereka akan Allah. Fa'azallahumullah, maka menghinakan akan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sepintas kisah tentang kaum Samud dengan ontanya. Nanti Allah akan mengirim kepada mereka seorang nabi yang bernama Nabi Saleh alaihissalam. Sampai di sini dulu. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.